kita semua orang-orang Kristen yang percaya kepada Yesus dari sejak zaman kisah para rasul sekalipun sampai sekarang, ya semua orang yang percaya Yesus itu berada di zaman atau masa atau era dari perjanjian baru. Ya, kita tidak lagi hidup di era perjanjian lama, tetapi kita hidup di era perjanjian baru. Jadi Bapak Ibu perlu diketahui bahwa yang namanya perjanjian baru itu masih berlangsung sampai sekarang. Dan kalau saya ditanya sampai kapan Pak? Sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Yaitu perjanjian baru masih berlangsung. Nah, perjanjian lama sudah berhenti. Era perjanjian lama sudah berhenti. Dan sekarang kita ada di era perjanjian baru. Saya mau sampaikan begini Bapak Ibu. Kenapa kita harus pahami kebenaran ini bahwa kita hidup di era perjanjian baru? Karena Bapak Ibu, di era perjanjian baru ini, itu Tuhan itu bisa memakai siapa saja, yaitu semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Orang-orang Kristen yang percaya kepada Tuhan Yesus, dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, bahkan sampai kakek dan nenek, itu bisa dipakai oleh Tuhan. Nah, berbeda dengan perjanjian lama. Di perjanjian lama itu tidak semua orang Israel dipakai Tuhan. Tidak semua orang Israel itu diurapi oleh Tuhan. Hanya orang-orang tertentu yang dipanggil, ditetapkan oleh Tuhan. Mereka diurapi dan mereka dipakai oleh Tuhan, bahkan dengan cara yang luar biasa. Sebagai contoh adalah Nabi Elisa. Nah, Bapak Ibu, di era perjanjian lama yang dipakai oleh Tuhan itu hanya beberapa orang saja, yaitu mereka yang dipanggil Tuhan menjadi nabi, mereka yang ditetapkan Tuhan menjadi imam, kemudian juga mereka yang diangkat oleh Tuhan menjadi raja-raja orang Israel. Kemudian juga orang-orang yang dipanggil, ditetapkan Tuhan, dibangkitkan Tuhan, diurapi Tuhan menjadi hakim-hakim. Ya, seperti misalnya Simpson, Gideon. Mereka adalah orang-orang yang diurapi. Dan mereka dipanggil, ditetapkan menjadi hakim atas orang Israel. Jadi Bapak Ibu, hanya mereka-mereka inilah, mereka yang dipanggil menjadi imam, mereka yang dipanggil atau ditetapkan menjadi raja, mereka yang dipanggil atau ditetapkan menjadi hakim, ya. Nah, kemudian menjadi nabi, mereka inilah yang diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Sementara selain itu, walaupun itu orang Israel jasmani, umat perjanjian, mereka tidak diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Nah, itu yang terjadi di perjanjian lama. Sementara di perjanjian baru, Bapak Ibu, itu semua orang yang percaya kepada Yesus, mereka semua dipakai oleh Tuhan. Mereka semua bisa diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Bapak Ibu, saya juga tadi sudah sampaikan bahwa yang namanya pelayanan itu tidak dibatasi oleh tembok gereja. Ya, saya ulangi lagi, yang namanya pelayanan di era atau masa perjanjian baru tidak dibatasi oleh tembok gereja. Semua orang yang percaya kepada Yesus itu bisa diurapi dan dipakai Tuhan luar biasa. Terlebih lagi di hari-hari ini, di hari-hari terakhir ini, Bapak Ibu. Itu siapa saja akan dipakai Tuhan. Sehingga ada banyak orang yang akan dijamah dan diberkati oleh kuasa Tuhan. Nah, mungkin bagi Bapak Ibu yang bukan seperti saya yang dipanggil menjadi pendeta atau hamba Tuhan, Bapak Ibu bisa saja diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Sekalipun Bapak Ibu mungkin tidak seperti saya, mungkin Bapak Ibu pengusaha, mungkin Bapak Ibu kerja di sebuah perusahaan, ya, di sebuah kantor. Bapak Ibu bisa dipakai Tuhan di area-area itu.
Kalau pengusaha itu bisa dipakai Tuhan untuk menjamah pelanggannya. Bisa dipakai Tuhan untuk menjamah sesama pengusaha. Bisa jadi akan ada pengusaha-pengusaha yang mereka diselamatkan, mereka terima Yesus, atau mungkin mereka mengalami kelepasan, penyelesaian masalah melalui pelayanan Bapak Ibu. Tentu itu semua dengan kuasa Tuhan. Jadi di mana kita berada, ya, di lokasi di mana kita berbisnis, bekerja, berkomunitas, disitulah Bapak Ibu bisa dipakai oleh Tuhan. Jadi sekali lagi Bapak Ibu perlu kita pahami di era perjanjian baru setiap orang percaya mereka bisa diurapi dan dipakai oleh Tuhan. Dan hari-hari ini Bapak Ibu sekalian saya mau sampaikan Tuhan sedang bergerak memakai siapa saja yang mau dipakai oleh Tuhan. Mereka bersedia untuk diurapi, mereka bersedia untuk dilatih, sehingga mereka bisa dipakai Tuhan dimanapun mereka berada. Karena itu saya mau sampaikan juga Bapak Ibu bahwa di era-era hari-hari terakhir ini sebelum kedatangan Tuhan yang kedua, akan ada kegerakan yang besar, di mana semua orang percaya itu akan bergerak untuk memenangkan orang-orang di sekitarnya. Akan terjadi kebangunan rohani di Indonesia ini Bapak Ibu. Ya, saya sedang sampaikan bukan hanya di luar negeri sana, tetapi di Indonesia itu juga akan terjadi kebangunan rohani yang terakhir. Dan orang-orang di Indonesia, orang-orang Kristen di Indonesia, mereka akan dipakai Tuhan sampai ke luar negeri, sampai ke Eropa, sampai ke Amerika, dan berbagai tempat di negara-negara di dunia. Kalau dulu orang Amerika, orang Eropa dipakai Tuhan untuk memberkati orang-orang Asia, termasuk Indonesia. Tapi akan segera tiba waktunya, bahkan sudah tiba waktunya, orang-orang Indonesia, mereka yang percaya kepada Yesus, mereka yang dilatih oleh Tuhan, mereka yang diurapi oleh Tuhan, itu akan dipakai Tuhan sampai ke luar negeri. Mereka akan dipakai Tuhan untuk memberkati. Jadi situasinya akan terbalik Bapak Ibu di hari-hari ini. Orang-orang Asia, anak-anak Tuhan Asia, itu akan pergi ke Eropa, akan pergi ke Amerika, ke benua Amerika, dan berbagai negara di dunia. Pertanyaannya adalah, apakah Bapak Ibu siap untuk dipakai oleh Tuhan?